Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa, selamat bertemu anak-anak. Sekarang kamu sudah duduk di kelas 3. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Ibunya juga yang membantu belajar juga semoga disehatkan. Hari ini kita pertama kali berjumpa ya, pertama kali bertemu sejak kamu duduk di kelas 3. Karena minggu kemarin buku lagi orang sehat, jadi baru minggu ini kita bertemu di kelas 3 ya. Kamu udah sekarang kelas 3. Kita akan belajar Al-Quran Hadis ya. Quran Hadis ialah pelajaran pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Pasti semua udah tahu ya. Al-Fatihah ialah surah yang pertama sekali yang berada di awal Al-Quran. Kalau kita buka juz amma, itu pertama Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ialah surat yang di dalamnya terdapat intisari dari Al-Quran. Oleh karena itu surah ini disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya induk Al-Quran atau induk kitab ya. Makanya selalu ada di depan ya. Dan nama lain dari Al-Fatihah ialah As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya 7 diulang-ulang. Al-Fatihah ialah berjumlah 7 ayat ya. Karena Fatihah itu bismillah termasuk surah yang ayat ke-1, termasuk ayat Al-Quran yang pertama. Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 7 ayat semua ya. Kalau surah yang lain bismillahnya nggak termasuk. Jadi kalau di Al-Fatihah bismillahnya termasuk ayat pertama ya. Mari kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. Sebelum kita baca, kita mengucapkan ta'awuz ya. Apa itu ta'awuz? Ta'awuz ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu surah Al-Fatihah. Ada 7 ayat, jangan lupa ya. Ada 7 ayat. Ya. Surah pertama ya, ayat pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ini yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin ya. Setiap harinya berapa kali kita baca Fatihah di dalam sholat? Sholat kita ada 5 waktu. 5 waktu itu 17 rakaat. Jadi setiap rakaat kita baca 1 Fatihah. Jadi semua berjumlah sehari semalam kita 17 kali. Makanya paling banyak surah ini dibaca ya di dalam sholat. Selain di dalam sholat juga kita baca Fatihah, mau tidur ya, dan mau mengerjakan sesuatu kita baca Fatihah dulu ya. Jadi dapat keridhaan dari Allah ya. Jadi kita baca Fatihah dengan tajwid yang sudah kamu pelajari kemarin ya. Ada tajwidnya, kamu udah tahu ya. Harus kita praktekkan di sini di dalam membaca Al-Fatihah. Yang tadi Bu Guru ceritakan ya, udah pertama Al-Fatihah ialah berjumlah 7 ayat. Dan intisari Al-Quran ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan ya, karena selalu berada di depan, yang berjumlah 7 ayat ya. Jadi Al-Fatihah ini turun di kota Makkah. Jadi golongan surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi kalau yang turun di Makkah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi namanya di Makkah golongan Makkiyah.
ya, disebut golongan surah Makkiyah di kota Makkah. Jadi Al-Fatihah ini disebut Sab'ul Masani, ini artinya ialah 7 kali berulang-ulang. Apa yang ulang-ulang? 7 berulang-ulang, bukan 7 kali. 7 ayat berulang-ulang ya. Setiap kita sholat kita baca, setiap sholat kita baca, kan ada 7 tuh, 7 ayat. Dari Bismillah sampai Waladhdallin ada 7 ayat. Jadi kita selalu kita ulang-ulang setiap hari, siang dan malam, 17 kali, jangan kurang ya. Ditambah boleh, itu yang wajib, karena Fatihah itu ialah rukun sholat. Kalau Fatihahnya nggak benar, sholatnya nggak sah ya. Jadi kita harus benar-benar membaca surah Al-Fatihah ya. Itu namanya Sab'ul Masani, 7 diulang-ulang, 7 ayat diulang-ulang setiap hari, sehari semalam. Dan juga Al-Fatihah ini merupakan ayat 1 sampai 5 ialah tentang keimanan ya, tentang keimanan. Ayat 6 tentang ibadah. Jadi ini kandungan isi Al-Quran Al-Fatihah ya. Jadi ada ayat 1 sampai 5 ialah berisi tentang keimanan, tidak ada Tuhan selain Allah, memohon, meminta dan menyembah kepada Allah, pujian dan syukur hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada pahala dan menyayangi hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi raja di hari kiamat. Raja-raja dan pemimpin di dunia tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-6 adalah tentang ibadah. Artinya aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah dan larangan harus dijalankan setiap manusia agar selalu berada di jalan yang benar. Itu ayat ke-6. Ayat ke-7 menjelaskan kisah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah dan kisah tentang orang-orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kisah orang-orang yang tersesat di dunia dan akhirat seperti orang kafir dan munafik. Itu ialah isi kandungan surah Al-Fatihah. Kita harus menghafal ya. Kita harus menghafal, bukan harus wajib, karena untuk sholat kita harus menghafal dan bacaannya harus benar-benar ya, harus ada makhraj dan tajwidnya. Kalau nggak ada makhrajnya itu salah, artinya beda ya, makhraj dan tajwidnya ya. Selain kita sholat ya, kita juga tadi Bu Guru bilang kalau kita mau tidur baca Fatihah, memulai aktivitas seperti belajar, hendak bepergian juga kita berdoa membaca Al-Fatihah ya. Jadi surah Al-Fatihah ini banyak sekali gunanya, kegunaannya banyak sekali ya. Surah Al-Fatihah ialah terdiri dari 7 ayat. Tadi Bu Guru bilang Al-Fatihah artinya pembukaan ya. Pembukaan karena setiap Al-Quran adanya di depan ya. Surah Juz Amma dan Quran yang 30 juz itu pertama kita buka ialah surah Al-Fatihah. Nama lain dari surah Al-Fatihah ialah Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Jadi induk Al-Quran itu Al-Fatihah ya. Induk Al-Quran ialah Al-Fatihah. Dan Ummul Kitab artinya induk kitab. Semua kitab-kitab induknya ialah Al-Fatihah ya. Itu Bu Guru terangkan. Jadi kamu besok langsung nulis ya. Nulis halaman 8. Ini buku kasih latihan halaman 8 dari 1 sampai 10 ya. Penilaian akhir bab dari nomor 1 sampai nomor 10 itu dikasih tanda silang pada huruf A, B atau C pada jawaban yang benar ya. Ini latihannya ya, langsung jadi latihan besok. Halaman 8, 9, 10 huruf 10 nomor aja ya, 10 nomor. Jadi beri tanda silang ya. Itu latihan daripada surah Al-Fatihah
Udah ya, sampai sini pelajaran kita. Semoga kamu dapat membaca Al-Fatihah dengan benar dan baik dan fasih ya, dan juga dibantu oleh ibu-ibunya. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.